Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Yang kami hormati para narasumber sekalian, antara lain Saudari Mustika, Saudari Harfia. Yang kami hormati Ketua Panitia Seminar Kesehatan 2023, dan yang kami banggakan para peserta acara Seminar Kesehatan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa atas berkat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat dan berbahagia. Pada malam hari ini, tanggal 7 April 2023, kita akan mengikuti serangkaian acara seminar kesehatan dengan tema Mental Health pada mahasiswa. Acara ini diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Pendidikan dan didukung penuh oleh Kampus Universitas Negeri Makassar. Sebelumnya, saya selaku MC memohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya, Nur Awalia Ananda, akan bertindak sebagai MC pada acara malam hari ini hingga selesai. Sebelum saya memulai acara ini, saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, pembacaan doa. Yang kelima, acara inti. Dan yang keenam, penutup. Marilah kita memasuki acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Kebangsaan Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Tanahku negeriku yang
merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Raya merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ini. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Panitia. Seminar Kesehatan 2023 kepada Saudara Fajar Ghazali kami persilahkan dengan hormat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, yang saya hormati teman-teman panitia pelaksana seminar kesehatan 2023, dan yang saya banggakan seluruh tamu undangan dan para peserta seminar kesehatan 2023. Segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya dan berkah-Nya kepada kita semua, sehingga dari ini kita dapat dipertemukan walaupun dengan cara tatap maya, guna untuk mengikuti acara seminar kesehatan yang diadakan oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Salawat serta salam semoga selalu tercurah bagi Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Tak lupa pula kami mengucapkan selamat datang kepada para peserta seminar kesehatan 2023 dengan tema Mental Health pada mahasiswa. Tujuannya tentu saja untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan akibat gangguan mental pada mahasiswa. Maka dari itulah kami mengangkat tema ini agar kita mahasiswa mendapat informasi mengenai kesehatan mental, gejala awal kondisi mental, serta cara mengatasinya. Saya pribadi Fajar Ghazali sebagai Ketua Panitia ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung acara ini, terutama bagi seluruh sponsor dan juga panitia yang telah mendukung penuh untuk menyukseskan acara ini. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian. Amin amin. Amin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf bila dalam penyelenggaraan acara ini terdapat banyak kekurangan. Semoga seminar ini dapat mendatangkan banyak manfaat bagi kita semua. Selamat mengikuti seminar kesehatan 2023 ini untuk para peserta. Saya akhiri dengan ucapan hadanallahu wa iyyakum ajmain. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Kepada Saudara Fajar Ahmad kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rahim, dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, dengan tiada henti-hentinya kami mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu, serta dengan menadahkan tangan untuk memohon kehadirat-Mu. Pada saat ini kami hadir dalam melaksanakan acara seminar mental health. Tiada harapan dan dambaan kami, melainkan mengharapkan berkah dan ridho-Mu selalu menyertai kami. Di awal pertemuan ini, berikan kelancaran kegiatan kami sampai nanti di penghujung kegiatan ini, dengan mengharapkan kemanfaatan, ridho, dan barokah dalam pelaksanaan ini, guna meningkatkan pengetahuan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kabulkanlah doa dan permohonan kami. Terimalah taubat kami. Dengarkanlah
dengarkanlah harapan dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih. Sama-sama. Acara selanjutnya, kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi pertama, dan dilanjutkan dengan pemaparan materi kedua, sekaligus diskusi dan tanya jawab. Acara inti ini akan dipandu langsung oleh Saudari Rizka Wahyuni selaku moderator pada pemateri pertama dan Saudari Siti Aisyah Ardila selaku moderator pemateri kedua. Acara ini akan berlangsung kurang lebih 30 menit. Kepada Saudari Rizka Wahyuni selaku moderator pemateri pertama, saya persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan. Baik, hadirin peserta seminar sekalian, langsung saja kita memasuki acara inti yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi dan juga akan ada sesi tanya jawab setelah kedua pemateri menyampaikan materinya. Namun sebelumnya perkenalkan saya Rizka Wahyuni sebagai pemateri pertama yang akan memandu jalannya diskusi seminar pada malam hari ini. Dan saya ingin menyapa para pemateri, tamu undangan, serta peserta terlebih dahulu. Yang kami banggakan, Mustika sebagai narasumber pertama, yang kami banggakan Harfiah sebagai narasumber kedua, serta hadirin peserta seminar yang saya sayangi. Ke samudra naik kapal selam, udaranya panas dan juga lembab. Kalau saya nanti memberi salam, jangan lupa hadirin menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana telah diumumkan seminar kesehatan pada malam hari ini mengambil tema tentang mental health pada mahasiswa. Untuk kita semua tentu sangat membutuhkan informasi sekaligus sebagai upaya menyamakan persepsi sebagaimana yang kita harapkan pada seminar malam hari ini. Sebelum penyajian materi, izinkan saya sebagai moderator menyampaikan topik-topik yang akan dibahas terkait materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Yang pertama, mengapa kesehatan mental sangat penting. Yang kedua, ciri-ciri mahasiswa yang mengalami gangguan mental. Dan yang ketiga, faktor yang menyebabkan gangguan kesehatan mental. Dan yang terakhir, upaya mengatasinya. Nah, pada dasarnya, forum-forum ilmiah seperti ini yang sangat kita butuhkan dan penting sehingga menarik untuk kita ikuti karena banyak sekali informasi yang akan kita dapatkan. Namun, perlu diperhatikan bahwa penyampaian informasi tersebut akan lebih dipahami apabila diskusi berjalan dengan efektif. Nah, ada sebuah pepatah dari Mahatma Gandhi mengenai masa depan, bunyinya seperti ini. Masa depan tergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Jadi, kita akan di sini untuk belajar bersama. Kita berada di tempat yang benar untuk selangkah lebih maju dalam menggapai masa depan. Oleh karena itu, diharapkan kepada
seluruh hadirin untuk dapat memperhatikan dan mengikuti seminar diskusi dengan sebaik-baiknya. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan lagi beberapa ketentuan acara inti kita pada malam hari ini. Yang pertama, MC yang telah berlangsung dan moderator yang kini sedang berlangsung. Yang kedua, penyajian materi dari kedua pemateri. Dan yang ketiga, sesi tanya jawab atau Q&A. Dan yang keempat, penutup. Selanjutnya, kami persilakan kepada narasumber pertama yang terhormat Mustika untuk menyampaikan materinya. Dengan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada moderator. Makan siang, makan malam, lauknya tetap ikan asin. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Apakah Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, jujur pada malam hari ini saya senang sekali. Kenapa? Ternyata masih banyak teman-teman di sini yang masih semangat untuk menuntut ilmu. Padahal kalau dilihat-lihat sudah jam 11 malam, tapi teman-teman di sini sangat luar biasa. Beri oplos buat teman-teman yang ada di sini. Nah, baik. Untuk itu, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Mustika, selaku pemateri pertama, sebagai seorang mahasiswa PGSD Universitas Negeri Makassar. Nah, baik. Hari ini saya akan membahas mengenai mengapa kesehatan mental itu sangat penting bagi mahasiswa. Dan yang kedua, ciri-ciri mahasiswa mengalami gangguan mental. Jadi saya harap kepada teman-teman, kakak-kakak di sini semua untuk menyimak materi yang akan saya sampaikan karena ini sangat penting bagi kita semua, terutama bagi seorang mahasiswa. Nah, setelah kita ketahui ya bahwa kenapa mengangkat tema mental health pada mahasiswa, karena kita ketahui bahwasanya masalah kesehatan mental itu di Indonesia masih terbilang tinggi. Apalagi dia sangat rentan terjadi pada mahasiswa. Nah, kenapa sangat rentan terjadi pada mahasiswa? Karena pada masa memasuki perkuliahan itu bisa dibilang sebagian mahasiswa itu merasakan masa yang tidak mudah buat dia jalanin. Mungkin belum terbiasa, terutama pada mahasiswa baru. Nah, untuk itu langsung saja saya akan membahas pada poin pertama. Nah, sebelumnya di sini teman-teman pasti sudah tidak asing lagi mendengar kata kesehatan mental. Ada yang tahu apa kesehatan mental? Ada yang tahu? Mungkin dari teman-teman di sini, para audiens, ada yang mengetahui apa itu kesehatan mental karena sudah tidak asing lagi kita mendengarnya. Mungkin yang tahu bisa disampaikan. Ayo teman-teman. Oke, jadi kesehatan mental itu merupakan suatu kondisi ketika batin kita ini berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan kita dalam sehari-hari dan juga menghargai orang lain yang ada di sekitarnya. Nah, mengapa kesehatan mental sangat penting bagi mahasiswa? Karena kesehatan mental itu sangat berpengaruh kesejahteraan secara keseluruhan bagi mahasiswa. Yang pertama, mempengaruhi kinerja akademik. Nah, kesehatan mental yang buruk itu sangat berpengaruh pada akademik. Mahasiswa merasa kesulitan dalam berkonsentrasi dan belajar dengan baik. Nah, hal ini maka mahasiswa sulit untuk
menerima materi pelajaran, bahkan dia sulit juga untuk menyelesaikan tugas-tugas akademiknya. Nah, karena sulit untuk menyelesaikan tugas-tugasnya sehingga terjadilah nilai dan prestasi akademiknya menurun. Nah, selanjutnya yang kedua, mempengaruhi kesejahteraan sosial. Nah, ini sangat berpengaruh pada kesejahteraan sosial mahasiswa. Kenapa? Ketika seorang mahasiswa memiliki kesehatan mental yang buruk, tentunya dia sulit untuk menjalin sebuah hubungan sosial dengan orang lain, sulit berinteraksi dengan orang lain, dia bahkan menghindari dari teman-temannya, dia menarik diri, bahkan merasa kehilangan minat dan bakat yang dia sukai. Nah, oleh karena itu, itulah kita pentingnya untuk menjaga kesehatan mental kita, agar kita tidak terdampak dengan hal-hal yang buruk. Nah, dan yang terakhir, mempengaruhi kualitas hidup. Jadi ketika kita memiliki kesehatan mental yang baik, itu hidup kita menjadi lebih berkualitas. Kita bisa menikmati kehidupan di kampus kita secara lebih baik, kita bisa menjalin hubungan sosial yang lebih sehat, bahkan kita bisa berpartisipasi di kegiatan ekstrakurikuler. Nah, itulah mengapa kesehatan mental sangat penting bagi mahasiswa. Jadi oleh karena itu, kita sudah ketahui nih kenapa sangat penting. Oleh karena itu, kita sebagai seorang mahasiswa harus menjaga kesehatan mental kita. Nah, selanjutnya yang poin kedua, ciri-ciri mahasiswa mengalami gangguan mental. Yang pertama, perubahan suasana hati yang drastis. Nah, perubahan suasana hati yang drastis, dia merasa tiba-tiba merasa sedih, marah tidak jelas, tanpa ada alasan yang jelas. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang pernah merasakan seperti itu? Pernah. Nah, itu sudah termasuk salah satu ciri-ciri mahasiswa gangguan mental. Jadi tolong disimak baik-baik ciri-cirinya, karena banyak mahasiswa tanpa menyadari dia itu mengalami gangguan mental, sehingga dia sering berpikir bahwa dia ingin mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Nah, jadi kita perlu ketahui agar kita bisa mengatasi bagaimana caranya agar tidak terjadi gangguan mental. Nah, selanjutnya seorang itu mengalami kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi. Ketika ini seorang mahasiswa udah sulit untuk berkonsentrasi, dia tidak bisa belajar dengan baik, tidak bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Nah, itu salah satu gangguan mental. Yang ketiga, munculnya pikiran atau perilaku yang mengganggu. Pikiran yang berlebihan, sehingga terjadinya kecemasan yang berlebihan juga. Nah, perilaku yang mengganggu ini bisa dikatakan perilaku impulsif. Perilaku yang dia melakukan suatu tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun diri orang lain. Ya, salah satunya perilaku tindakan yang merusak itu ya mengonsumsi obat-obatan dan sebagainya. Yang keempat, pola tidur yang tidak beraturan. Nah, di sini mahasiswa sangat banyak yang mengalami pola tidur yang tidak beraturan. Apa betul? Atau di sini bagus semua tidurnya? Pasti di sini Tidak. Bagus. mengalami namanya insomnia, betul? Betul. Nah, itu udah salah satu ciri-ciri mahasiswa mengalami gangguan mental. Nah, di sini yang dimaksud pola tidur yang tidak beraturan itu adalah dia tidur yang berlebihan dan dia kekurangan tidur, sulit tidur, dia sulit merasakan tidur yang nyenyak, bahkan dia ya dibilang itu insomnia, di atas jam 12, jam 1, jam 2 itu baru tidur. Pasti mahasiswa banyak mengalami itu. Tapi banyak yang saya ketahui bahwa kenapa tidur di jam segitu, katanya mengerjakan tugas. Tapi setelah saya teliti lagi, ada tidaknya tugas, itu mahasiswa sudah benar-benar tidak bisa tidur di bawah jam 12. Betul? Atau tidur lebih cepat kalau tidak ada tugas? Tidak, betul. Betul. Perlu dihindari.
Dan selanjutnya pola makan yang tidak beraturan. Di sini dia makan secara berlebihan ataupun dia tidak memiliki nafsu makan sama sekali sehingga menyebabkan terjadinya penurunan atau penaikan berat badan yang drastis. Nah, ini sangat berbahaya juga. Yang terakhir, keluhan fisik. Nah, gangguan mental juga itu dia mengalami seperti sakit kepala, sakit perut, tetapi yang tidak bisa dijelaskan secara kondisi medis. Nah, itulah ada 6 tadi ciri-ciri mahasiswa, ciri-ciri umum yang mengalami gangguan mental. Nah, saya harap teman-teman di sini tidak ada yang mengalami gangguan mental. Dan kalaupun memang banyak yang kalian rasakan di ciri-ciri yang telah saya sebutkan, nanti bisa disimak baik-baik di pemateri selanjutnya, ada upaya untuk mengatasi hal tersebut. Nah, itulah penyampaian saya. Kita sudah belajar mengenai mengapa kesehatan mental sangat penting bagi mahasiswa, dan kita sudah belajar juga ciri-ciri mahasiswa mengalami gangguan mental. Nah, untuk itu, semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nah, saya mau berpantun dulu. Bunga mawar, bunga selasih. Warnanya cerah, tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih. Saya harap tidak ada yang bertanya. Nah, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dan terima kasih. Terima kasih kepada narasumber yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, marilah kita simak dari pembicara kedua. Akan tetapi setelah narasumber kedua kita memaparkan materinya, acara ini akan diambil alih dan dipandu langsung oleh rekan saya, Siti Aisyah Ardila. Yang terhormat, Saudari Harfiah, kami persilahkan. Ya, halo, selamat malam teman-teman semua. Apa kabar Malam, Kak. hari ini? Malam, Kak. Bagaimana kabarnya? Masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Baik ya, saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada moderator dan juga MC yang telah memperkenalkan saya. Namun di sini saya akan memperkenalkan nama saya lebih detail lagi. Oke, perkenalkan, nama saya Harfiah, mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar angkatan 2020. Jadi mungkin teman-teman di sini juga sebagian besar dari kalangan mahasiswa, jadi saya panggil audiens ini dengan sebutan teman-teman saja supaya lebih interaktif dan juga kita saling sharing ke depannya. Oke, sebelum saya mulai teman-teman, di sini saya berbicara di depan sini bukan karena saya lebih tahu daripada kalian, tapi di sini kita saling share saja apa yang saya ketahui dan apa yang kalian ketahui. Begitupun dengan share pengalaman apapun yang kalian pernah alami mengenai gangguan mental ataupun kesehatan mental, khususnya di kalangan mahasiswa. Oke, teman-teman, tadi sudah dijelaskan di materi pertama, itu mengapa kesehatan mental itu sangat penting, khususnya di kalangan mahasiswa. Nah, kemudian juga tadi dibahas tentang ciri-ciri manusia ya atau mahasiswa yang mengalami gangguan mental. Nah, itu saya rasa sudah cukup jelas ya teman-teman. Nah, next saya akan lanjut di poin ketiga, yaitu saya akan bahas 2 poin, yaitu faktor yang menyebabkan dan juga upaya untuk mengatasi masalah kesehatan mental, khususnya di kalangan mahasiswa. Oke teman-teman, sebelum saya masuk materi, ini ada satu quotes dari Mahatma Gandhi. Ini juga tadi sudah disampaikan oleh moderator kita. Ya, moderator pertama sepertinya.
kalau tidak salah. Ini quotes dari Mahatma Gandhi. Dia mengatakan seperti ini. Masa depan bergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Nah, teman-teman, saya rasa quotes seperti ini, jika kita tanamkan lebih dalam lagi, itu ketika kita dalami bahwasanya memang maknanya itu sangat luas. Kenapa demikian? Ketika kita memilih untuk mengikuti seminar ini dibanding teman-teman sekalian yang di luar sana yang memilih untuk tidur, untuk nongkrong dengan teman sejajarnya, kemudian menyanyiakan waktu untuk tidak belajar, itu artinya dia tidak memanfaatkan waktu dan dia tidak memiliki rencana masa depan seperti itu. Nah, untuk teman-teman ini yang ada di sini di room Zoom ini, saya apresiasi sekali lagi karena telah memilih untuk ikut seminar seperti ini untuk menambah pengetahuan. Karena apa yang kita lakukan hari ini itu adalah gambaran dari masa depan kita nantinya. Oke teman-teman, mungkin quotes itu yang bisa menyemangati kita pada malam hari ini sebelum masuk materi. Sebelumnya suara saya masih terdengar jelas? Masih, Kak. Oke, next saya di materi poin ketiga tadi. Saya lanjut di materi kedua. Oke, di sini saya akan bahas mengenai faktor apa saja yang menyebabkan kesehatan mental pada mahasiswa. Oke teman-teman, kita di sini sharing saja apa yang saya ketahui dan apa yang teman-teman ketahui mengenai materi kesehatan mental ini teman-teman. Oke, menurut referensi yang saya baca, dari yang saya satukan ini ada 4 faktor yang menyebabkan kesehatan mental pada mahasiswa. Nah, di antara 4 faktor ini dan yang paling kita sering temui di kalangan mahasiswa, khususnya diri kita sendiri sebagai mahasiswa ini adalah poin yang pertama teman-teman. Nah, apa sih poin pertama? Itu adalah stres akademik. Nah, tentu saja teman-teman ini tidak lazim lagi dengan kalimat ini, stres akademik, karena saya rasa setiap mahasiswa, bukan hanya mahasiswa sih, cuman karena kita adalah kalangan mahasiswa, jadi kita bahas spesifiknya adalah tentang mahasiswa. Nah, teman-teman pasti telah atau pernah mengalami yang namanya stres akademik. Nah, sebenarnya apa sih stres akademik ini? Nah, stres akademik ini adalah di mana kita merasa ada tekanan atau sampai gangguan, sampai menyebabkan depresi akibat sesuatu hal. Contohnya, kita orangnya adalah, saya bisa katakan bahwa orang tersebut adalah perfeksionis. Jadi di mana-mana orang tersebut itu harus terlihat bagus, harus mencapai nilai yang memuaskan, harus ada capaian target nilai. Jadi dia harus kejar nilai itu, dia tidak mau nilainya turun, dan itu namanya orang yang perfeksionis. Nah, sehingga apa yang dia lakukan ini menimbulkan tekanan, kemudian menyebabkan stres akademik. Nah, itulah penjelasan dari poin pertama tadi. So, next, di poin kedua, masalah keuangan. Tentu teman-teman mahasiswa ini mungkin maaf berasal dari berbagai kalangan, mulai dari kalangan menengah bawah sampai menengah atas, itu kita tidak tahu. So, faktor yang kedua ini tentang masalah keuangan sudah tidak lazim lagi atau tidak asing lagi di telinga kita mengenai masalah tersebut. Kenapa demikian? Mahasiswa yang notabene adalah mahasiswa yang anak rantau, misalnya dia ini memiliki masalah keuangan atau finansial dari segi keluarganya, kemudian dia dipaksa untuk tetap fokus dalam pembelajarannya. Di samping itu, dia pasti merasa tidak nyaman dalam mengerjakan sesuatu hal itu jika ada masalah lain yang belum tuntas, misalnya masalah keuangan ini. Dia misalnya ada dosen yang harus memastikan untuk kita beli buku, kemudian untuk bayar uang SPP atau apalah, sehingga itu menjadi tekanan dan bahkan menjadi depresi nantinya bagi mahasiswa ini. Nah,
ternyata itu juga menjadi faktor penyebab dari kesehatan mental khususnya di mahasiswa tersebut. Oke, next di poin ketiga, perubahan lingkungan. Nah, ini mungkin saling berkaitan juga di poin kedua. Poin kedua tadi kan tentang masalah keuangan. Nah, poin ketiga ini sekarang adalah perubahan lingkungan. Misalnya seperti saya kasih contoh di ketika kita mengemban amanah sebagai mahasiswa baru, khususnya baru pertama kali lah menginjak kampus dan berasal dari bumi rantauan. Kita dari kampung kemudian ke Makassar untuk kuliah, namun tentu kita tidak langsung bisa beradaptasi dengan lingkungan. Oleh karena itu, pasti kita merasa ada perubahan lingkungan lah intinya. Jadi kita tidak langsung bisa beradaptasi dengan lingkungan baru seperti itu. Nah, itu juga biasa dialami oleh kalangan-kalangan mahasiswa khususnya yang tinggal kos-kosan begitu, pasti pernah lah atau bahkan first time-nya dia hidup di bangku kuliah pasti merasakan hal tersebut, susah beradaptasi dengan lingkungan baru. Nah, itu ternyata teman-teman itu juga menjadi salah satu faktor penyebab kesehatan mental pada mahasiswa. So next, yang terakhir saya akan bahas di poin keempat, yaitu gangguan tidur. Nah, sebenarnya gangguan tidur ini menjadi ciri khas, ciri mahasiswa yang mengalami kesehatan mental itu sudah dijelaskan di materi pertama tadi, di poin kedua. Kalau tidak salah itu poin kedua, ciri. Nah, salah satu cirinya adalah pola tidur yang tidak teratur. Nah, ternyata teman-teman itu juga menjadi faktor penyebab kesehatan mental pada mahasiswa. Nah, gangguan tidur ini ketika kita insomnia, tahu kan insomnia, susah tidur. Nah, insomnia. Nah, ya teman-teman pasti tidak lagi kata itu. Jadi ternyata gangguan tidur ini juga bisa menyebabkan gangguan kesehatan mental, teman-teman. Jadi mulai dari sekarang, aturlah pola makan dan pola tidur kalian dengan cukup. Kemudian harus menjaga pola tidur, kemudian tidur dengan tepat waktu. Teman-teman tahu enggak maksimal berapa jam per hari kita sebaiknya tidur? 8, 6 sampai 8. Tapi realitanya seperti apa? 4 jam atau bahkan 2 jam? 1 jam. 1 jam. Itu yang menyebabkan kesehatan mental kalian terganggu, teman-teman. Nah, ketika kita telah mengetahui faktor yang menyebabkan, pasti dong ada upaya bagaimana cara kita untuk mengatasi hal tersebut. Nah, di sini saya akan bahas di slide berikutnya. Nah, ini dia. Upaya mengatasi. Tadi kan ada 4 poin faktor yang menyebabkan. Tentu ada 4 poin juga upaya mengatasinya. Oke, saya bahas satu persatu, teman-teman. Yang pertama, poin pertama yaitu menjaga kesehatan fisik. Menjaga kesehatan fisik ini bukannya apa ya? Ini saya rasa bersifat umum, bukan hanya untuk menghindari gangguan mental saja, tetapi memang kesehatan fisik ini harus betul-betul dijaga. Karena apa? Itu juga akan berdampak pada diri kita sendiri ke depannya. So, menjaga kesehatan fisik yang dimaksud ini misalnya menjaga pola makan yang teratur, pola tidur, kemudian olahraga yang cukup, dan juga aktivitas otak yang tidak terlalu memberatkan. Dalam hal ini, jangan menjadi mahasiswa yang stres akademik, seperti yang saya jelaskan di poin sebelumnya. Oke, next di poin kedua, mencari dukungan sosial. Nah, dukungan sosial seperti apa yang dimaksud sih, teman-teman? Nah, dukungan sosial yang dimaksud ternyata ini adalah rangkulan dari teman-teman terdekat, keluarga, atau bahkan yang menjadi support system kalian dalam menjalani hidup.
Nah, ketika kalian mempunyai teman misalnya yang bisa, yang dimana kita merasa tenang, aman, dan damai ketika kita menceritakan hal masalah kita terhadap teman kita ini, kita merasa lega. Nah, itu sudah menjadi upaya mengatasi dari gangguan kesehatan mental tersebut, yaitu dengan mencari dukungan-dukungan sosial dari pihak-pihak yang terlibat dalam hidup kita yang menjadi unsur terpenting dalam hidup kita. Seperti itu, teman-teman. Kemudian poin ketiga ini adalah dengan menyeimbangkan antara akademik dan kehidupan pribadi. Nah, seringkali kita mendapatkan ciri mahasiswa yang kalian ketahui ada berapa? Tipe-tipe mahasiswa yang kalian ketahui ada berapa? Nggak tahu. Siswa kupu-kupu, tidak Ya. pulang, Kupu-kupu. kura-kura, kuliah rapat. Ya, betul. Kalau yang saya ketahui ada dua, mahasiswa kura-kura dan mahasiswa kupu-kupu. Mahasiswa kupu-kupu kuliah pulang, kuliah pulang. Mahasiswa kura-kura kuliah rapat dan kuliah rapat. Nah, di sini dari teman-teman audiens ada nggak yang menjadi tipe mahasiswa yang kupu-kupu? Ada juga kuliah kerja. Wah, Tuker. saya Kalau- mahasiswa kupu. Oh iya. Saya mahasiswa kupu-kupu. Oke, Sucianti dan Mustika kupu-kupu. Kalau yang kura-kura ada nggak? Kuliah rapat, kuliah rapat. Aisyah. Ya, saya pribadi juga seperti itu, teman-teman. Oke, jadi ketika kita berada di tipe kupu-kupu, kura-kura, mahasiswa kura-kura, kita bakal sulit untuk menyimbangkan antara akademik dan juga kehidupan pribadi. Kalau sudah mementingkan rapat, sampai lupa makan, sampai lupa tidur, sampai lupa minum, dan sampai lupa beraktivitas lainnya. Kenapa? Karena kita susah menyimbangkan antara akademik dan kehidupan pribadi. Maka dari itu, teman-teman, upaya mengatasi yang ketiga di sini adalah dengan menyeimbangkan antara akademik dan kehidupan pribadi. Caranya seperti apa? Caranya adalah dengan mengatur skala prioritas. Skala prioritas maksudnya seperti apa? Kita dahulukan yang mana yang menurut kita lebih penting, itu yang harus didahulukan. Kemudian yang kurang penting, saya tidak katakan tidak penting, tapi kurang penting itu dinomorduakan. Jadi cara mengatur waktu atau manajemen waktu yang paling umum atau yang paling lazim digunakan adalah dengan menggunakan skala prioritas, teman-teman. Oke, di poin terakhir, the last point saya akan bahas di sini, yaitu dengan mencari bantuan profesional. Apa sih maksudnya bantuan profesional itu? Nah, bantuan profesional yang dimaksud di sini bukan tenaga-tenaga ahli dalam bidang apa, tapi ini dispesifikkan di ranahnya, teman-teman. Ketika ranahnya di sini kesehatan mental, otomatis kita butuh bantuan yang ada di ranah tersebut. Ya, apa? Ya, tentunya konselor atau bimbingan para ahli psikologi khususnya di bagian kesehatan mental. Nah, tidak mungkin ketika saya ambil contoh, kita punya masalah sakit kepala, tapi kita datang di dokter gigi. Nah, itu kan tidak sinkron, teman-teman. Harusnya kita mencari bantuan profesional yang sinkron dengan masalah yang kita hadapi saat itu juga. Nah, oke. Saya rasa untuk dua poin yang saya bahas hari ini, yaitu faktor dan juga upaya mengatasi, itu sudah cukup menurut saya. So, teman-teman, jika ada yang ingin share pengalaman atau apapun itu, silakan. Tapi sebelum saya tutup, saya akan memberikan satu quotes sebelum saya tutup. Itu sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena kesempurnaan itu hanya lagu milik Rizky Febian. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Nggak ada suara. Mohon maaf, Aisyah, Tidak ada suaranya Aisyah. suaranya. Iya, enggak ada suaranya. Halo. Sorata Aisyah, sorata. Saya aktif dulu karaoke-nya, mic-nya. Atau keluar dulu Aisyah baru masuk lagi. Bisa digantikan. bicaranya. Mungkin dari ininya, segi pengaturan mic-nya. Atur di situ internal microphone. Kalau misal kita pakai headset, pakai internal, tapi kalau pakai bantuan earphone ataupun headset, pakai eksternal microphone. Refresh dulu Aisyah. Al-Farabil aktifkan kameranya. Coba matikan kamera. Apakah itu Aksa? Ini Al-Farabil ini. Udah nyalakan kameranya. Halo. Ya, sudah ada. Ya, sudah. Baik, terima kasih banyak atas materi yang telah dibawakan oleh Saudari Harkia. Baiklah, kedua narasumber kita pada hari ini telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, kami akan membuka sesi tanya jawab. Langsung saja kita mulai sesi diskusi ini bersama narasumber kita. Saya persilahkan kepada teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, tolong memencet tombol raise hand, dan jika sudah selesai bertanya, tolong ketik di kolom room chat. Aksa bertanya kok. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Kepada Saudari Nisa Amriani, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nisa Amriani. Jadi pertanyaan saya adalah, apa saja strategi atau teknik yang dapat membantu mahasiswa atau mahasiswi mengelola stres dan meningkatkan kesehatan mentalnya? Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, kepada Saudari Nurul Sasmita. Baik, perkenalkan nama saya Nurul Sasmita. Di sini saya akan bertanya, mengapa kita perlu meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental pada mahasiswa? Lalu seberapa pentingnya kesehatan mental dan dalam tumbuh kembang mahasiswa? Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itulah dua pertanyaan yang telah kita terima. Yang pertama itu pertanyaannya, apa saja strategi atau teknik yang dapat membantu mahasiswa mengelola stres dan meningkatkan kesehatan mental. Lalu yang kedua, ada mengapa kita perlu meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental pada mahasiswa dan seberapa penting kesehatan mental dalam tumbuh kembang mahasiswa. Saya langsung serahkan kepada narasumber.
untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh audiens. Siapa dulu nih moderator yang dipersilakan? Mungkin pemateri pertama bisa menjawab. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada moderator. Izin menjawab pertanyaan dari Nurul Sasmita. Pertanyaannya, mengapa kita perlu meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental pada mahasiswa dan seberapa penting kesehatan mental dalam tumbuh kembang mahasiswa? Nah, di sini ada dua pertanyaan yang ditanyakan. Perlu kesadaran tentang kesehatan mental pada mahasiswa, karena masalah kesehatan mental ini semakin umum di kalangan mahasiswa. Sudah juga saya jelaskan bahwa sangat rentan terjadi pada mahasiswa. Nah, dapat memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan mereka. Mahasiswa sering sekali mengalami yang namanya stres akademik, tekanan sosial, perubahan lingkungan, dan tuntutan yang tinggi yang dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka. Nah, meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental pada mahasiswa itu dapat membantu menghilangkan stigma yang terkait dengan masalah kesehatan mental, sehingga mahasiswa yang mengalami masalah tersebut merasa lebih nyaman untuk mencari bantuan dan mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan. Nah, selain itu, meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental juga membantu untuk mencegah dan mengurangi masalah kesehatan mental di kalangan mahasiswa dengan meningkatkan pemahaman tentang faktor resiko dan cara-cara untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan mental. Nah, tadi juga sudah dijelaskan pada pemateri kedua. Nah, pertanyaan yang kedua, seberapa penting kesehatan mental dalam tumbuh kembang mahasiswa? Sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena mahasiswa yang memiliki kesehatan mental yang baik lebih memungkinkan untuk berhasil dalam pendidikan mereka, memiliki hubungan yang positif dengan orang yang ada di sekitarnya, dan dapat mengatasi tantangan hidup dengan lebih baik. Nah, di sisi lain, mahasiswa yang mengalami masalah kesehatan mental dapat mengalami kesulitan dalam fokus, konsentrasi, dan mempertahankan hubungan sosial yang sehat, dan bahkan dapat mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, ya seperti makan dan tidur. Nah, itulah mengapa sangat penting untuk menjaga kesehatan mental dalam tumbuh kembang mahasiswa. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Saudari Mustika. Untuk selanjutnya, saya persilakan untuk narasumber kedua kita untuk menjawab pertanyaan. Oh ya, baik. Sekali lagi, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Oke, dari pertanyaan yang masuk tadi dari teman atas nama Nisa Amriani, pertanyaannya yaitu apa saja strategi atau teknik yang dapat membantu mahasiswa mengelola stres dan meningkatkan kesehatan mental. Oke, saya rasa ini kalau yang secara umum sudah tadi saya jawab di slide terakhir di upaya mengatasi. Tapi sebelum itu, selain daripada keempat poin tadi, yang poin pertama kan tadi menjaga kesehatan fisik, kemudian mencari dukungan sosial, menyeimbangkan antara akademik dan kehidupan pribadi, dan mencari bantuan profesional. Nah, cara lain yang kita atau strategi lain yang kita bisa terapkan untuk membantu kita dalam mengelola stres itu adalah dengan menghindari hal-hal yang dapat mempengaruhi kesehatan mental kita. Hal-hal apa saja itu ya, kita cari tahu dulu hal-hal apa saja yang kira-kira menjadi faktor penyebab kesehatan mental kita ini terganggu. Kemudian ketika kita telah mengetahui faktor apa yang menyebabkan, tentunya kita bisa berusaha untuk mengatasi hal tersebut. Nah, untuk mengatasinya bisa dari berbagai cara yang tadi saya jelaskan. Ada 4 poin, dengan menjaga pola makan atau menjaga kesehatan tubuh, menjaga kesehatan fisik, dengan berolahraga, dengan mengatur pola makan, pola tidur,
dan juga istirahat yang cukup. Kemudian dengan mencari dukungan sosial dari orang lain ini sangat penting. Kenapa? Ketika kita merasa ketika kita telah menceritakan masalah apa yang kita hadapi di orang terdekat kita, itu kita merasa lega dan sedikit demi sedikit stres kita ini sudah menurun seperti itu. Kemudian poin ketiga tadi dengan menyeimbangkan antara akademik dan kehidupan pribadi. Jadi ada tadi kata kunci yang saya sebutkan, yaitu dengan menerapkan skala prioritas, teman-teman. Dan yang terakhir tadi adalah dengan mencari bantuan profesional. Ketika kita telah menerapkan poin 1 sampai poin ketiga, tapi belum berhasil juga, poin yang terakhir yang kita terapkan adalah dengan mencari bantuan profesional dari tenaga ahli, dari kesehatan mental, dari ahli psikolog atau konselor khusus kesehatan mental dan ahli psikologi, seperti itu. Mungkin sudah terjawab, Nisa Amriani, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh Saudari Harpia. Bagaimana dengan Saudari penanya? Apakah sudah paham mengenai perjawaban dari Saudari Harpia dan Saudari Mustika? Siap, Apakah- sudah dimengerti. Baik, mungkin dari peserta lain masih ada yang ingin bertanya atau sudah cukup paham sampai sini? Baiklah, jika sudah tidak ada lagi dari audiens yang ingin bertanya, kita tutup sesi dari tanya jawab ini. Teman-temanku yang berbahagia, alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah sampai di penghujung rangkaian kegiatan kita yang sudah terlaksana dengan semangat baik pada hari ini. Tadi kita sudah mendapatkan materi-materi yang sangat luar biasa dari kedua narasumber kita, yaitu dari Saudari Mustika dan Harpia mengenai mental health pada mahasiswa. Dapat saya tarik kesimpulan dari materi yang telah dibawakan oleh kedua narasumber kita, bahwasanya menjaga kesehatan mental sangat penting bagi mahasiswa. Nah, untuk itu, kita harus menjaganya dengan sangat baik, dengan cara menghindari stres yang berlebihan, menjaga pola makan dan tidur yang sehat, serta mencari dukungan dari keluarga, teman, atau profesional kesehatan jika diperlukan. Terima kasih kami ucapkan kepada kedua narasumber yang telah berbagi ilmu yang luar biasa kepada kami. Mudah-mudahan materi yang telah disampaikan oleh narasumber pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga kami ucapkan kepada audiens yang begitu sangat antusias dalam menyimak dan bertanya. Boleh berikan tepuk tangan dulu untuk kita semua? Ya, bisa, yuk, bisa. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan sebuah kutipan yang pernah saya dengar, yaitu Anda tidak harus selalu bersikap positif. Tidak apa-apa untuk merasa sedih, marah, kesal, frustasi, takut, dan cemas. Memiliki perasaan tersebut tidak membuat Anda menjadi orang yang negatif. Itu akan membuatmu menjadi manusia. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga kita dapat bertemu dalam seminar yang lainnya. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Rizka Wahyuni dan Siti Aisyah Ardilah yang telah memandu acara inti dengan baik, dan saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber. Banyak wawasan yang kita dapatkan mengenai mengapa kesehatan mental penting bagi mahasiswa, ciri-ciri mahasiswa yang mengalami kesehatan mental, faktor yang menyebabkan kesehatan mental, dan bagaimana upaya mengatasinya. Alhamdulillah, kini telah sampailah kita di penghujung acara. Semoga ilmu yang kita dapatkan malam hari ini bisa membawa berkah dan menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Amin. Saya dan segenap panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, serta para peserta yang antusias mengikuti acara ini dari awal hingga akhir.
Selanjutnya kami memohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Matikan sudah ya? Thank you sudah bergabung. Kenapa dimatikan? Assalamualaikum. Sudah.